Sebuah amplop berisi uang kertas terlempar dan mengenai pipiku. Uang kertas, sejumlah Rp1.500.000 itu berserakan di lantai. 3 tahun pengabdianku, bangun jam 5 pagi, memasak, mengepel, bahkan memijat punggung ibu mertua. Imbalan dari pengabdian yang memilukan itu hanya Rp1.500.000. Suamiku hanya memandangku dengan sinis. Malam itu, di tengah hujan, aku diusir dari rumah itu, seperti anjing. Tapi ibu mertuaku tidak akan pernah tahu siapa yang baru saja ia ganggu. Aku memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Selama 20 tahun, aku adalah sosok di balik layar yang menggerakkan dunia politik dan bisnis Indonesia. Satu panggilan telepon dariku, para direktur perusahaan besar akan datang, bahkan Jaksa Agung pun akan menunduk. Aku segera menelepon. Pak Dirman, saya ingin seseorang dipecat. Beberapa saat kemudian, rumah mertuaku menjadi kacau balau. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Sebelum memulai cerita, tolong tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan cerita ini, agar kebahagiaan selalu menyertai Anda di sana. Tangan Suci bergetar halus. Pukul 4 pagi, aroma rempah-rempah yang kuat memenuhi dapur, menusuk hidung. Suci telah berdiri di depan talenan selama 3 hari, tanpa tidur nyenyak. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, dan jari-jarinya penuh luka kecil akibat pisau. Hari ini adalah hari jamuan makan malam untuk merayakan penunjukan suaminya, Jody, sebagai calon menteri. Sejak menikah 3 tahun lalu, Suci tidak pernah mengungkap masa lalunya. Sebagai kepala rumah tangga di keluarga konglomerat terbesar di negeri ini, ia mengelola semua rahasia keluarga direktur. Tidak ada hal yang tidak melewati tangannya. Namun, meninggalkan masa lalu yang gemilang itu, Suci mendambakan kebahagiaan sederhana dan melepaskan segalanya. Ia menyamar sebagai putri dari keluarga miskin dan masuk ke rumah ini hanya dengan berbekal cinta. Suci mengeluarkan daging sapi wagyu dari lemari es dan meletakkannya di talenan. Matanya tajam mengamati serat daging, memutar pergelangan tangannya dengan luwes. Gerakannya begitu cekatan, tidak seperti ibu rumah tangga biasa. Ia menyiapkan rendang, nasi kuning, sate lilit, dan gulai kambing. Semua adalah hidangan istana yang lezat. Suci memiliki pengalaman menyiapkan berbagai jamuan kenegaraan saat bekerja di keluarga konglomerat. Ia mengingat kembali kenangan itu dan dengan cermat menyelesaikan setiap hidangan. 1 jam sebelum tamu tiba, Suci akhirnya meletakkan semua hidangan di atas meja. Hidangan berwarna-warni itu tersaji indah di piring keramik mewah, bagaikan lukisan. Suci, dengan tubuh lelah, menuju cermin di kamar mandi. Ia menekan-nekan kelopak matanya yang bengkak, lalu tiba-tiba matanya bertemu dengan pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tidak seperti dulu. Mata yang dulu memandang dunia dengan percaya diri, kini tampak layu. Suci berusaha tersenyum, tetapi senyum di cermin terasa canggung. Pukul 6 sore, para tamu mulai berdatangan satu persatu. Setiap kali pintu depan terbuka, Suci membungkuk dalam-dalam. Atasan suaminya, Jody, para pejabat, politik, dan kenalan sosialita yang diundang oleh ibu mertuanya, Ibu Fitri, memenuhi ruang tamu yang luas dengan aroma parfum mahal dan tawariang. Ibu Fitri duduk di tengah-tengah mereka seperti seorang ratu. Kalung mutiara tebal melingkari lehernya, dan cincin berlian berkilauan di jari-jarinya. Sejak menjadi kaya mendadak, Ibu Fitri selalu suka memamerkan kekayaannya. Akhirnya, jamuan makan malam pun dimulai. Suci dengan hati-hati memindahkan hidangan ke tengah meja. Setiap kali piring diletakkan, para tamu berseru kagum. Ya ampun, lihatlah rendang ini. Dagingnya meleleh di mulut, lebih enak dari restoran Padang terkenal manapun. Seorang pria parubaya yang duduk di sebelahnya menambahkan sambil menyeruput kuah. Rasanya tidak terlalu kuat, tapi kaya akan bumbu. Ini benar-benar luar biasa. Senyum kecil terukir di bibir Suci. Ia merasa usaha 3 malamnya tidak sia-sia. Namun, senyum itu tidak bertahan lama. Ibu Fitri mengambil sumpitnya, mengambil sepotong rendang, dan memasukkannya ke mulut. Setelah mengunyah sebentar, ekspresi Ibu Fitri berubah masam. Jantung Suci mencelos. Ibu Fitri meletakkan sumpitnya dengan keras. Suara itu begitu tajam sehingga meja yang tadinya ramai, mendadak hening. Semua mata tamu tertuju pada Ibu Fitri. Suci merasakan dadanya, sesak dan menatap bibir ibu mertuanya. Bibir itu terbuka perlahan. Di meja makan calon menteri, mengapa ada hidangan pasar yang kasar seperti ini? Suara Ibu Fitri dingin dan tajam, menusuk telinga seperti jarum es. Wajah Suci memucat. Dasar wanita dari keluarga miskin, tetap saja murahan. Ibu Fitri mencibir. Bisik-bisik rendah menyebar di antara para tamu. Suci mengepalkan kedua tangannya erat-erat di balik celemek. Kukunya menancap di telapak tangannya,
tetapi ia tidak merasakan sakit. Maaf, Ibu, jika rasanya tidak sesuai selera, saya akan menyiapkan yang lain. Suara Suci bergetar. Ia berusaha tenang, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ibu Fitri melambaikan tangan, memotong perkataan Suci. Sudahlah. Hidanganmu berbau kemiskinan. Sekeras apapun kau menyamarkan, tetap saja terlihat. Mendengar itu, beberapa tamu memalingkan muka karena malu. Namun, tidak ada satupun yang membela Suci. Suci menatap suaminya, Jody. Jody sedang memutar-mutar gelas wine-nya, menatap keluar jendela, seolah-olah apa yang terjadi sekarang tidak ada hubungannya dengannya. Sayang, apa kau tidak akan mengatakan apa-apa? Suara Suci bergetar, penuh permohonan. Namun, Jody bahkan tidak menoleh. Ia hanya mengucapkan satu kalimat dingin. Ikuti saja, kata ibu. Pada saat itu, kepala Suci terasa kosong. 3 tahun. Setiap hari bangun jam 5 pagi, memasak, menyetrika jas suami, melayani ibu mertua. Saat lebaran, ia membuat kue-kue sampai jari-jarinya bengkak, dan saat Idul Adha, ia menyiapkan hidangan semalaman. Ia tidak pernah mengeluh, karena cinta, karena ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi sekarang, pada saat ini, Suci menyadari. Ia hanyalah seorang pembantu di rumah ini. Sekeras apapun ia berusaha, sekecil apapun ia berkorban, bagi mereka, ia hanyalah menantu dari keluarga rendahan. Air mata panas menggenang di mata Suci, tapi ia tidak membiarkannya menetes. Ia menggertakkan gigi dan menahannya. Jika ia menunjukkan air mata sekarang, sepertinya semuanya akan berakhir. Ibu Fitri tersenyum kepada para tamu. Mari, saya sudah menyiapkan hidangan lain. Menantu saya memang tidak pandai memasak, hoho, tawa canggung terdengar di antara para tamu. Suci menunduk dan perlahan mundur ke dapur. Tawa dan bisikan mengikuti di belakangnya. Setiap langkah terasa berat. Bersandar di sudut dapur, bahu Suci sedikit bergetar. Hidangan yang disiapkan selama 3 malam. Usaha keras yang membuat jari-jarinya terluka dan punggungnya pegal, dihancurkan hanya dengan satu kalimat. Suci bersandar di dinding dan menatap langit-langit. Lampu neon di ujung pandangannya yang kabur menatap, dingin. Ia mendengar suara runtuhnya menara 3 tahun pengabdiannya. Dan di reruntuhan itu, sesuatu yang selama ini Suci pendam, perlahan mulai muncul. Pukul 11 malam lewat. Para tamu satu persatu meninggalkan acara. Suci berdiri di pintu depan, membungkuk. Para tamu melewatinya tanpa melirik sedikitpun. Setelah mobil tamu terakhir meninggalkan gerbang, keheningan yang mencekam meliputi rumah. Suci, dengan tubuh lelah, masuk ke ruang tamu. Di atas meja, hidangan Suci yang tidak tersentuh masih ada. Rendang yang sudah dingin, sate, lilit yang sudah mengeras. Usaha keras 3 malamnya dibuang seperti sampah. Suci menelan napas berat dan mulai membersihkan piring-piring. Tiba-tiba, suara tajam terdengar dari belakangnya. Ibu mertuanya, Ibu Fitri. Suci, yang sedang memegang piring, perlahan berbalik. Ibu Fitri duduk dengan kaki bersilang di sofa, menatap Suci dengan tatapan tajam. Di sampingnya, suaminya, Jody, berdiri dengan tangan bersedekap. Jantung Suci mulai berdebar kencang, pertanda buruk. Ibu Fitri perlahan bangkit dari sofa. Tumit high heels-nya berbunyi tatak di lantai marmer saat ia mendekat. Suci tanpa sadar mundur selangkah. Apa kau tahu, apa yang sudah kau lakukan hari ini? Suara Ibu Fitri rendah dan berat. Terasa bahwa ia berusaha menahan amarahnya. Maaf, Ibu. Saya salah. Salah? Bukan, hanya salah. Ibu Fitri memotong perkataan Suci dan mencibir. Menyajikan makanan seperti itu di jamuan makan malam keluarga calon menteri? Kau sudah mencoreng namaku di depan para tamu. Bibir Suci bergetar, kekecewaan memuncak di tenggorokannya, tetapi ia menahannya. Ia tahu, jika ia membantah, situasinya akan menjadi lebih buruk. Tapi kata-kata Ibu Fitri selanjutnya benar-benar di luar dugaan Suci, berkemas. Suci tidak percaya telinganya. Apa Ibu? Apa maksud Ibu? Tidak mengerti? Keluar dari rumah ini sekarang. Mata Ibu Fitri berkilauan dingin. Itu bukan lelucon. Ia sungguh-sungguh. Suci merasa napasnya tercekat. Ibu, jika saya salah, saya akan memperbaikinya. Tolong beri saya satu kesempatan. Kesempatan? Aku sudah memberimu 3 tahun. Ibu Fitri mencibir. Aku sudah mengamatimu selama 3 tahun, dan kau memang tidak pantas. Kelasmu tidak sesuai dengan keluarga kami. Suci menatap suaminya. Jody masih berdiri dengan tangan bersedekap, menatap ke luar jendela, seolah-olah situasi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Sayang, kau tidak akan mengatakan apa-apa. Suara Suci bergetar, penuh keputusasaan.
namun Jody bahkan tidak menoleh. Ia hanya mengucapkan satu kalimat dingin. Ikuti saja, kata ibu. Pada saat itu, pikiran Suci terasa kosong. 3 tahun. Setiap hari bangun jam 5 pagi, memasak, menyetrika jas suami, melayani ibu mertua. Saat lebaran, ia membuat kue-kue sampai jari-jarinya bengkak, dan saat Idul Adha, ia menyiapkan hidangan semalaman. Ia tidak pernah mengeluh, tetapi kata-kata yang keluar dari mulut suaminya hanyalah itu. Ikuti saja, kata ibu. Darah perlahan mengering dari wajah Suci. Ia mendengar sesuatu putus di dalam dadanya. Apa yang ia yakini sebagai cinta, apa yang ia yakini sebagai keluarga, semuanya runtuh dalam sekejap. Ibu Fitri mengeluarkan sesuatu dari tas tangannya. 3 lembar uang kertas pecahan Rp50.000. Ibu Fitri menjepitnya di antara jari-jarinya, lalu melemparkannya ke arah wajah Suci. Plak! Uang kertas itu mengenai pipi Suci, lalu berserakan di lantai. Suci tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya terasa membeku seperti batu. Rp1.500.000. Ini adalah harga pengabdianmu selama 3 tahun. Suara ibu Fitri penuh ejekan. Ini bahkan sudah terlalu banyak. Dengan kondisi keluargamu, ini cukup untuk hidup beberapa bulan. Hoho, Suci perlahan menunduk, menatap lantai. 3 lembar uang Rp50.000 berserakan di lantai marmer. Di atasnya, cahaya lampu kristal memantul dengan dingin. Uang kertas itu terlihat jelas di mata Suci. 3 tahun berlalu di hadapannya. Malam musim dingin saat ia mencuci pakaian sampai tangannya pecah-pecah, air mata yang ia telan saat memijat punggung ibu mertuanya, Dini. Hari saat ia menyiapkan berkas untuk kenaikan pangkat suaminya. Semua waktu itu hanya seharga Rp100.000. Sudut bibir Suci sedikit bergetar. Itu adalah senyum. Bukan amarah atau kesedihan, melainkan senyum dingin. Suci perlahan membungkuk dan memungut uang kertas di lantai. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Ia merapikan uang kertas yang kusut di telapak tangannya. Ibu Fitri mencibir, ya, uang tetaplah uang, harus diambil. Memang orang miskin tidak bisa berbuat apa-apa. Suci mengangkat kepala. Pada saat itu, Ibu Fitri tanpa sadar mundur selangkah. Mata Suci telah berubah. Bukan lagi mata menantu yang menunduk dan patuh selama 3 tahun. Mata itu dingin dan tajam, seperti mata orang lain. Suci membuka mulut. Uang ini, saya pasti akan mengembalikannya nanti. Suaranya rendah, tetapi jelas. Suara yang tenang tanpa sedikit pun getaran. Ekspresi Ibu Fitri menunjukkan kebingungan. Apa? Kau sedang membangkang padaku? Bukan, membangkang, Ibu. Suci melipat uang kertas itu, memasukkannya ke saku, lalu berkata, ini janji. Saya pasti akan membayarnya kembali. Suci tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berbalik dan menuju kamarnya. Teriakan Ibu Fitri terdengar di belakangnya, tetapi tidak masuk ke telinganya. Setelah menutup pintu kamar, Suci sejenak bersandar di dinding. Jantungnya berdebar, kencang, tetapi anehnya, hatinya tenang. Rasanya seperti beban berat yang menekannya selama 3 tahun, tiba-tiba terangkat. Suci mengeluarkan koper usang dari dalam lemari pakaiannya. Tangannya merapikan barang-barang dengan tenang. Beberapa kosmetik, beberapa potong pakaian dalam, dan 1 foto kecil yang ia bawa saat menikah. Itulah semua yang dimiliki Suci di rumah ini selama 3 tahun. Pukul 2 pagi, Suci meninggalkan rumah. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang melihat punggung Suci saat ia keluar dari gerbang. Udara dini hari yang dingin menyentuh pipinya. Suci menarik napas dalam-dalam. Itu adalah aroma kebebasan yang ia hirup setelah 3 tahun. Suci mengeluarkan 3 lembar uang Rp50.000 yang terlipat dari sakunya dan memandangnya. Sudut bibirnya perlahan terangkat. Itu adalah senyum dingin dan tajam. Tunggu saja, Ibu. Suci berbisik, rendah. Saya akan menunjukkan siapa saya sebenarnya. Mata Suci berkilauan dingin saat ia berjalan dalam kegelapan. Sosok di balik layar yang tertidur selama 3 tahun, perlahan mulai terbangun. Dini hari, kabut tebal menyelimuti pelabuhan Soreang. Suci menyeret koper, usangnya berjalan menyusuri gang sempit. Suara roda koper yang berderit memecah keheningan dini hari. Di ujung gang, terlihat sebuah rumah tua berlantai 2, pintu yang catnya mengelupas, kotak pos yang berkarat. Itu adalah markas rahasia Suci yang tidak pernah dikunjungi siapapun selama 3 tahun. Suci mengambil kunci dari bawah pot bunga dan membuka pintu. Dengan suara kreak yang berat, pintu terbuka, dan bau apek menusuk hidungnya. Suci menyalakan lampu, dan perlahan masuk. Ruang tamu yang penuh debu, jendela yang dipenuhi sarang, laba-laba. Itu adalah tempat yang seolah berhenti dalam waktu. Suci meletakkan
koper dan sejenak melihat sekeliling. Rumah ini adalah tempat yang disiapkan Suci saat ia bekerja di keluarga konglomerat. Tempat persembunyian yang disiapkan untuk suatu hari nanti, jika ia harus melepaskan segalanya. Ia tidak menyangka hari itu akan tiba seperti ini. Suci masuk ke kamar tidur utama. Sebuah lemari tua memenuhi dinding. Suci membuka pintu lemari dan meraba sudut dalamnya. Ujung jarinya menyentuh logam, dingin. Sebuah brankas kecil. Suci mengeluarkan brankas itu dan meletakkannya di lantai. Ujung jarinya sedikit bergetar saat menekan kombinasi angka. Bip, lampu hijau menyala, dan pintu brankas terbuka. Suci menahan napas sejenak dan melihat ke dalamnya. Sebuah buku catatan kulit hitam tergeletak di sana. Suci dengan hati-hati mengambilnya. Tidak ada tulisan di sampulnya. Tetapi di dalam buku catatan ini, tertulis rahasia-rahasia yang bisa mengguncang Indonesia. Suci perlahan membuka buku catatan itu. Di halaman pertama, tertulis nama Direktur Grup Retail terbesar di Indonesia. Di sampingnya, ada tanggal dan catatan singkat. Itu adalah catatan saat Suci membantu menyelesaikan masalah ketika putra direktur itu mengalami kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk 10 tahun lalu. Di halaman berikutnya, ada nama konglomerat properti, pengelolaan dana gelap, persiapan dana pelarian ke luar negeri, pembungkaman, penyelidikan jaksa. Tidak ada hal yang tidak melewati tangan Suci. Hubungan Suci dengan para tokoh penting yang telah ia bangun selama 20 tahun, semuanya tercatat dalam buku catatan kecil ini. Sudut bibir Suci perlahan terangkat. Ada orang-orang yang ia tolong, dan ada juga orang-orang yang memiliki kelemahan di tangannya. Bagaimanapun, itu bisa menjadi senjata bagi Suci. Suci menutup buku catatan dan kembali memeriksa bagian dalam brankas. Sebuah ponsel model lama menarik perhatiannya. Itu adalah ponsel sekali pakai. Jaringan komunikasi pribadinya yang ia matikan 3 tahun, lalu saat memutuskan pensiun. Suci mengeluarkan ponsel itu dan menekan tombol daya lama. Layar berkedip, lalu perlahan menyala. Segera setelah booting selesai, nada notifikasi mulai berbunyi. Ting, ting, ting. Notifikasi yang terus-menerus berbunyi membuat Suci membuka mata lebar-lebar. Di layar, ada ratusan pesan teks dan catatan panggilan tak terjawab. Itu adalah semua yang terkumpul selama 3 tahun. Suci mulai memeriksa pesan satu persatu. Bu Suci, ada masalah mendesak. Tolong, hubungi saya. Bu Suci, di mana Anda? Saya butuh bantuan. Bu Suci, apakah Anda pensiun? Tolong hubungi kami. Nama-nama pengirimnya semuanya adalah orang-orang penting. Direktur perusahaan besar, anggota DPR, jaksa, orang-orang yang menggerakkan Indonesia sedang mencari Suci. Suci, dengan ponsel di tangan, menatap keluar jendela. Matahari sudah mulai terbit. Sinar merah menyebar di atas laut pelabuhan Soreang. Cahaya merah itu terpantul di mata Suci. Selama 3 tahun, Suci berusaha hidup sebagai menantu biasa. Ia ingin sepenuhnya menghapus masa lalunya dan memulai hidup baru. Tapi mereka tidak mengizinkan Suci menjalani hidup seperti itu. Mereka meremehkannya karena miskin, menghinanya karena rendahan, dan akhirnya mengusirnya seperti anjing. Baiklah, saya akan melakukan apa yang kalian inginkan. Mata Suci meredup dingin. Suci yang biasa telah mati hari ini. Sekarang, saatnya Suci, sang sosok di balik layar, kembali. Suci mengangkat ponselnya dan mencari kontak. Tak lama, jarinya berhenti di satu nama. Pak Dirman, Direktur Grup Retail terbesar di Indonesia. 10 tahun lalu, ketika putranya mengalami masalah, Suci membantunya menyelesaikannya semalaman. Saat itu, Pak Dirman bahkan meneteskan air mata dan berkata, Bu Suci, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini seumur hidup saya. Suci menekan tombol panggil. Sebelum nada dering berbunyi 2 kali, lawan bicara sudah mengangkat telepon. Suara gemetar terdengar dari ujung telepon. Halo, apa? Ini Bu Suci? Suci mengangkat sudut bibirnya dan menjawab. Sudah lama ya, Pak Dirman. Saya ada satu hal yang ingin saya minta bantuan Anda. Terdengar napas berat dari ujung telepon, dan tak lama, suara Pak Dirman terdengar tegas. Bu Suci, katakan saja apapun. Saya akan melakukan apapun. Suci menatap matahari yang terbit di luar jendela. Tirai balas dendam akan segera terbuka. Sore itu, di sebuah restoran seafood mewah di Pelabuhan Soreang. Suci duduk di dekat jendela, menatap laut. Gaun hitam yang ia kenakan setelah 3 tahun, pas di tubuhnya. Tidak ada lagi jejak menantu yang memakai celemek usang dan berada di dapur. Tatapan dingin dan tajam, rambut yang rapi, Suci yang merupakan sosok di balik layar telah kembali. Pagi itu, Suci berdiri lama di depan cermin. Ia menyisir rambut panjangnya yang selama 3 tahun selalu dikuncir, menjadi rapi.
Setelah merias wajah yang kusam, seseorang yang sama sekali berbeda muncul di cermin. Kepala rumah tangga, yang mengelola semua rahasia keluarga konglomerat, tokoh di balik layar yang membuat para penguasa menunduk. Suci itu telah kembali setelah 3 tahun. Pintu terbuka dan seorang pria masuk. Pak Dirman, direktur perusahaan retail, meskipun usianya di atas 60, fisiknya masih tegap, rambutnya diselingi uban. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia bisnis. Penguasa, retail yang membawahi ribuan karyawan, seorang konglomerat yang tidak bisa diremehkan oleh politisi. Namun, saat melihat Suci, wajahnya menunjukkan ekspresi seperti murid yang bertemu guru lamanya. Bu Suci, Pak Dirman melangkah mendekat dan berdiri di depan Suci, lalu ia membungkuk dalam-dalam. Para staf restoran seafood mewah itu terkejut melihat pemandangan itu. Raja Retail Indonesia membungkuk kepada seorang wanita paruh baya. Para staf saling berbisik, ingin tahu siapa sebenarnya Suci ini. Silakan duduk, Pak Dirman, kata Suci dengan tenang. Pak Dirman dengan hati-hati duduk di kursi seberang. Di matanya, terlihat kebahagiaan bercampur, sedikit ketegangan. Sejak Suci membantu menyelesaikan masalah putranya 10 tahun, lalu, Pak Dirman benar-benar menghormati Suci. Bahkan, ia sangat takut padanya. 3 tahun, Bu Suci. Di mana Anda selama 3 tahun ini? Saya sangat khawatir, karena tidak ada kabar. Suci mengangkat cangkir tehnya dan menyeruputnya. Ada masalah pribadi. Saya ingin istirahat sebentar. Istirahat? Anda tahu betapa kacaunya dunia bisnis sejak Anda tidak ada? Setiap kali ada masalah besar atau kecil, semua orang mencari Anda. Suara Pak Dirman penuh ketulusan. Suci meletakkan cangkir tehnya dan langsung ke intinya. Pak Dirman, saya ada satu hal yang ingin saya minta bantuan Anda. Katakan saja. Saya akan melakukan apapun. Pak Dirman langsung menjawab, tanpa ragu sedikit pun. Suci perlahan membuka mulut. Ada seorang pria bernama Jody. Dia adalah pejabat tinggi yang saat ini dikalonkan sebagai menteri. Dan ada seorang wanita bernama Ibu Fitri. Dia pemilik beberapa gedung di Jakarta. Apa yang mereka lakukan pada Anda, Bu Suci? Tatapan Pak Dirman menajam. Sudut bibir Suci sedikit terangkat. Mereka adalah ibu mertua dan suami saya. Lebih tepatnya, calon mantan suami saya. Wajah Pak Dirman menunjukkan keterkejutan. Tangan yang memegang cangkir teh berhenti bergerak. Ia terdiam sejenak, lalu wajahnya memerah karena marah. Selama 3 tahun, saya diperlakukan seperti pembantu. Dari pagi sampai malam, saya mengerjakan semua pekerjaan rumah dan menerima segala macam cemoohan. Dan, semalam, saya diusir setelah dilempari uang Rp1.500.000. Suara Suci, tenang. Seolah-olah ia sedang menceritakan kisah orang lain. Namun, ketenangan, itu justru semakin memicu kemarahan Pak Dirman. Pak Dirman memukul meja dengan tinjunya. Dasar orang gila, beraninya mereka melakukan itu pada Anda, Bu Suci. Gedebuk. Cangkir teh bergetar, teh panas, sedikit tumpah di atas meja. Para staf terkejut dan menoleh, tetapi tidak ada yang berani mendekat melihat ekspresi Pak Dirman yang mengerikan. Bagaimana bisa seperti itu? Betapa banyak yang telah Anda lakukan untuk negara ini. Suci mengangkat tangan untuk menenangkan Pak Dirman. Jangan terlalu emosi, Pak Dirman. Saya berencana membalas dendam pada mereka. Itulah mengapa saya membutuhkan bantuan Anda. Katakan saja. Saya akan membuat mereka terkapar di jalanan sekarang juga, besok pun bisa. Suci menggelengkan kepala, tidak perlu, terburu-buru. Saya akan menghancurkan mereka perlahan tapi pasti. Pertama, selidiki latar belakang mereka. Daftar aset, hubungan bisnis, bahkan rahasia, tersembunyi mereka. Semuanya, Pak Dirman mengangguk. Baik. Saya akan mengerahkan seluruh tim intelijen saya. Dalam seminggu, saya akan mengetahui bahkan warna pakaian dalam mereka. Suci tersenyum puas. Terima kasih, Pak Dirman. Dan satu hal lagi. Katakan apa pun, tolong hubungi juga yang lain. Beritahu mereka bahwa saya sudah kembali. Mata Pak Dirman berbinar. Ia mengerti betul maksud perkataan itu. Kembalinya sosok di balik layar. Berita itu akan segera mengguncang seluruh dunia politik dan bisnis Indonesia. Malam itu, ponsel Suci berdering tanpa henti. Yang pertama menghubunginya adalah Direktur Konglomerat Properti Pak Han. 7 tahun lalu, ketika penyelidikan, jaksa hampir mencapai puncaknya, Suci membantunya menemukan jalan keluar. Jika bukan karena Suci, Pak Han mungkin sudah berada di penjara sekarang. Bu Suci, Anda masih hidup. Saya akan membantu apapun. Saya bahkan akan menyerahkan nyawa saya. Selanjutnya adalah mantan Jaksa Agung, Pak Suryo. 8 tahun lalu, ketika putranya terlibat narkoba, Suci diam-diam menyelesaikannya.
Ia adalah penyelamat yang menjaga masa depan putranya dan reputasinya. Bu Suci, jika Anda membutuhkan koneksi di kejaksaan, hubungi saja kapanpun. Ada banyak jaksa aktif yang akan bergerak atas perintah saya. Setelah itu, ada konglomerat media, konglomerat keuangan, bahkan anggota DPR, aktif. Dengan satu panggilan telepon dari Suci, para penguasa Indonesia satu per satu mulai menunduk. Mereka semua memiliki hutang budi kepada Suci. Baik Suci, menyelamatkan nyawa mereka, mengeluarkan mereka dari krisis, atau menutupi kelemahan fatal mereka. Jaringan yang dibangun selama 20 tahun bekerja di balik layar, kini mulai bersinar. Suci menerima sumpah setia mereka satu persatu. Semakin larut malam, sudut bibir Suci semakin terangkat. Kekuatan yang ia lepaskan 3 tahun lalu, kini kembali ke tangannya. Atau mungkin, ia menjadi lebih kuat dari 3 tahun lalu. Hutang yang terkumpul selama ini, kembali dengan bunga. Keesokan paginya, laporan pertama dari Pak Dirman masuk. Bu Suci, sesuai dugaan. Wanita bernama Ibu Fitri itu punya banyak kasus penggelapan pajak, properti. Ada transaksi pinjam nama dalam proses akuisisi gedung, dan laporan pendapatan sewanya juga kacau. Jika diselidiki dengan benar, akan ada tuntutan restitusi miliaran rupiah. Suci menempelkan telepon ke telinganya, menatap keluar jendela, dan pria bernama Jody itu lebih parah lagi. Kami menemukan indikasi pemalsuan gelar dan penerimaan suap. Jika ini terungkap di sidang Fit and Proper Test Menteri, dia akan tamat. Terus gali, sampai ke hal-hal yang tersembunyi. Semuanya. Baik, Bu Suci. Dan satu informasi menarik lagi. Apa? Pria bernama Jody itu punya kekasih gelap. Dia putri seorang direktur perusahaan besar. Apartemen yang dibelikan untuk wanita itu dibayar dengan dana gelap Ibu Fitri. Ibu dan anak bersekongkol menyiapkan dana untuk pernikahan baru Anda secara diam-diam. Mata Suci berkilat dingin. Alasan suaminya ingin meninggalkannya menjadi jelas. Sejak awal, Suci hanyalah batu loncatan untuk menjadi menteri. Seorang istri, dari keluarga miskin yang patuh, wanita polos yang sepertinya tidak akan menghalangi karirnya. Ia hanya dimanfaatkan, dan kemudian dibuang seperti sampah setelah menemukan kartu yang lebih baik. Suci tertawa rendah. Bagus. Sangat bagus. Suaranya tenang, tetapi di dalamnya, tersimpan niat membunuh yang dingin. Pak Dirman, kumpulkan bukti-buktinya. Semuanya. Saya akan menunjukkan kepada dunia apa yang telah mereka lakukan. Sempurna, tanpa celah sedikit pun untuk pembelaan. Setelah menutup telepon, Suci menatap laut pagi pelabuhan Soreang. Ombak yang tenang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, hati Suci tidak setenang laut. Itu, di benaknya, hanya ada satu gambaran. Hari di mana ibu mertua dan suaminya akan berlutut dan memohon. Suci mengeluarkan 3 lembar uang Rp50.000 yang terlipat dari sakunya dan membukanya. Sinar matahari pagi jatuh di atas uang, kertas yang kusut. Tunggu saja, saya akan segera datang, bisikan Suci terbawa, angin laut. Jaring sang pemburu semakin menyempit. 1 minggu berlalu, rumah tua berlantai 2 di pelabuhan Soreang telah berubah menjadi markas operasi rahasia. Di atas meja ruang tamu, tumpukan dokumen menggunung, dan di dinding, terpasang foto-foto ibu mertua dan suaminya. Di bawahnya, benang merah rumit menghubungkan berbagai diagram hubungan orang. Suci memegang kaca pembesar dan memeriksa dokumen-dokumen. Itu adalah data yang dikirim oleh tim intelijen Pak Dirman. Akta tanah, catatan transaksi keuangan, riwayat panggilan telepon. Jejak Ibu Fitri dan suaminya, Jody, selama 10 tahun, terakhir tercatat dengan jelas. Mata Suci berkilat dingin. Itu jauh lebih kotor dari yang ia duga. Benar-benar busuk. Suci membalik dokumen satu persatu, mengonfirmasi setiap kejahatan mereka. Pertama, terbongkar kasus korupsi Ibu Fitri. Ibu Fitri awalnya adalah ibu rumah tangga biasa yang mengelola toko kelontong kecil di desa. Namun, 15 tahun lalu, ia tiba-tiba membeli gedung di Jakarta. Tidak ada yang tahu dari mana uang itu berasal. Ternyata, Ibu Fitri telah membeli properti dengan meminjam nama kerabat. Itu untuk menghindari pajak akuisisi, pajak penjualan, pajak properti. Pajak yang digelapkan Ibu Fitri mencapai miliaran rupiah. Selain itu, ia juga menerima uang sewa gedung secara tunai dan tidak melaporkannya. Ia adalah penjahat penggelapan pajak yang tipikal. Suci mencibir. Mereka bilang calon menteri harus sekelas. Penjahat penggelapan pajak. Mengapa harus bicara soal kelas? Tangan Suci berhenti saat membalik dokumen. Sebuah foto menarik perhatiannya. Ibu Fitri berfoto dengan seorang pria di lapangan golf. Suci mengenali wajah pria itu. Dia adalah pejabat tinggi di kantor pajak.
Mata Suci menyipit. Itu adalah alasan mengapa Ibu Fitri selama ini bisa menghindari pemeriksaan pajak. Pejabat pajak yang disuap itu menghalangi pemeriksaan. Saking busuknya, tidak ada ujungnya. Suci menyimpan foto itu, terpisah. Itu akan menjadi bukti yang sangat berguna nanti. Selanjutnya adalah giliran suaminya, Jody. Korupsi Jody bahkan lebih parah dari ibu mertuanya. Sungguh tidak disangka seorang yang sukses hingga dicalonkan sebagai menteri bisa sebusuk ini. Yang pertama menarik perhatian adalah dugaan pemalsuan gelar. Jody mencantumkan gelar magister dari universitas bergengsi di Amerika Serikat dalam resumenya. Berkat gelar itu, ia naik pangkat dengan cepat, dan akhirnya bisa dicalonkan sebagai menteri. Namun, hasil konfirmasi tim intelijen Pak Dirman di Amerika Serikat menunjukkan bahwa Jody bahkan tidak pernah terdaftar di universitas itu. Itu adalah gelar palsu sepenuhnya. Suci menghela napas saat membaca dokumen tersebut. Itu adalah fakta yang tidak ia ketahui selama 3 tahun hidup bersama. Atau mungkin, ia tidak ingin tahu. Ia percaya pada cintanya. Tapi sekarang, perasaan itu tidak tersisa. Suci dengan dingin beralih ke dokumen berikutnya. Itu adalah dokumen yang berisi daftar penerimaan suap. Jody telah menerima uang dari beberapa perusahaan konstruksi terkait dengan proyek perizinan yang ia tangani. Jumlahnya bervariasi, dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Semua uang yang diterima masuk ke rekening, pinjam nama atas nama Ibu Fitri. Ibu dan anak itu bersekongkol. Ibu menggelapkan pajak, mencuci uang suap putranya, dan putranya menggunakan kekuasaannya untuk menutupi penggelapan pajak ibunya. Sebuah simbiosis sempurna. Suci mengangkat sudut bibirnya dan bergumam. Luar biasa, ini seperti organisasi kriminal keluarga. Tiba-tiba, ponsel Suci berdering. Pak Dirman, Suci, mengangkat telepon. Bu Suci, ada informasi tambahan yang sudah dikonfirmasi. Katakan, ini tentang kekasih gelap Jody. Nama kekasih gelapnya adalah Sulis, berusia 32 tahun, putri direktur grup menengah. Mereka tampaknya sudah berkencan, sekitar 2 tahun. Alis Suci berkerut. 2 tahun berarti Jody sudah berselingkuh sejak 1 tahun setelah mereka menikah. Bagaimana dengan apartemen itu? Sudah dikonfirmasi? Ya, itu adalah penthouse, senilai 20 miliar rupiah di Jakarta. Meskipun atas nama Sulis, uangnya sebenarnya berasal dari rekening dana gelap Ibu Fitri, kami juga sudah mengamankan bukti pembayaran. Senyum dingin terukir di bibir Suci. Menikah 2 tahun, lalu membelikan kekasih gelapnya rumah senilai 20 miliar rupiah? Itu pun dengan uang ibunya. Sungguh berbakti. Setelah menutup telepon, Suci bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju jendela. Laut pelabuhan Soreang berkilauan di bawah sinar matahari, perahu, nelayan keluar masuk pelabuhan, menciptakan pemandangan yang damai. Namun, hati Suci tidak setenang laut itu. 3 tahun, setiap hari bangun jam 5 pagi, memasak, menyetrika jas suami, melayani ibu mertua. Ia mencuci pakaian sampai tangannya pecah-pecah dan mengepel sampai lututnya lecet. Sepanjang waktu itu, suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Dan itu pun di rumah yang sama di mana ia dipermalukan, sambil mencari calon istri baru bersama ibu mertuanya. Suci mengepalkan tangannya. Bukan amarah. Amarah sudah berlalu. Yang memenuhi hati Suci sekarang adalah tekad dingin. Tekad sekuat baja untuk membuat mereka membayar harganya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu depan. Suci membuka pintu, dan wajah yang tidak asing berdiri di sana. Mantan Jaksa Agung, Pak Suryo. Di tangannya ada sebuah amplop tebal. Bu Suci, saya membawanya. Langsung, silakan masuk, Pak Jaksa Agung. Suci mengantar Pak Suryo masuk. Duduk berhadapan di sofa ruang tamu, Pak Suryo meletakkan amplop dokumen di atas meja. Kasus suap Jody, saya sudah mendapatkan data internal kejaksaan. Dengan ini, jika dia dituntut, dia akan dihukum 10 tahun penjara. Suci menerima dokumen itu dan melihatnya. Asal suap yang diterima Jody, jumlahnya, tanggalnya, tercatat dengan jelas. Itu adalah materi investigasi internal yang hanya bisa dilihat oleh kejaksaan. Terima kasih, Pak Jaksa Agung. Tidak perlu berterima kasih. Jika bukan karena masalah putra saya 8 tahun lalu, saya tidak akan berada di posisi ini sekarang. Suara Pak Suryo penuh ketulusan. Suci mengangguk dan meletakkan dokumen itu di atas meja. Bolehkah saya meminta satu hal lagi? Katakan apapun. Apakah Anda tahu jadwal fit and proper test? Menteri, Pak Suryo berpikir sejenak lalu menjawab, saya dengar minggu depan, hari Jumat. Mengapa? Sudut bibir Suci perlahan terangkat. Hari itu bagus, ya? Apa maksud Anda? Malam sebelum fit and proper test, saya akan mengungkapkan semuanya. Pemalsuan gelar, suap, kekasih gelap. Semuanya. Mata Pak Suryo membelalak.
Ia menyadari betapa telitinya rencana Suci. Jika skandal meledak malam sebelum fit and proper test, Jody tidak hanya akan kehilangan jabatan menteri, tetapi juga akan dipecat dari jabatan publiknya. Bu Suci, Anda benar-benar luar biasa. Suci tidak menjawab, melainkan menatap keluar jendela. Matahari terbenam. Sinar merah menyebar di atas laut. Itu adalah cahaya merah yang begitu jelas, seperti darah yang mengalir. Suci menatap tumpukan dokumen di atas meja. Daftar penggelapan pajak, rekening pinjam nama, pemalsuan gelar, bukti suap, kekasih gelap. Semua kejahatan ibu mertua dan suaminya terkandung dalam dokumen-dokumen ini. Dengan ini, ia bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Suci mengeluarkan 3 lembar uang Rp50.000 yang terlipat dari sakunya. Karena ia membawanya selama seminggu, uang kertas itu semakin kusut. Suci meletakkan uang itu di telapak tangannya dan memandangnya. Rp1.500.000. Kau bilang ini adalah harga pengabdianku selama 3 tahun? Suara Suci rendah dan dingin. Aku bilang akan mengembalikan uang ini dengan bunga, kan? Janji, harus ditepati. Suci kembali memasukkan uang kertas ke saku dan bangkit. Semua persiapan sudah selesai, sekarang tinggal naik panggung. Suci menatap foto ibu mertua dan suaminya yang tergantung di dinding. Tunggu saja, sekarang sudah dekat. Mata Suci berkilauan merah di bawah cahaya senja. Itu adalah mata predator yang sedang mengejar mangsanya. 3 hari sebelum fit and proper test menteri, Selasa malam, di Grand Ballroom, sebuah hotel mewah di Jakarta, sebuah pesta megah sedang berlangsung. Itu adalah jamuan amal sebuah organisasi sosialita. Organisasi ini adalah perkumpulan sosialita kelas atas yang dikenal sebagai perkumpulan wanita paling berpengaruh di Jakarta. Penyelenggara pesta malam ini adalah Ibu Fitri. Ibu Fitri telah mempersiapkan acara ini selama beberapa bulan. Jika putranya menjadi menteri, ia juga akan berada di puncak sosialita sebagai ibu menteri. Pesta malam ini adalah awal dari semua itu. Karpet merah terhampar di pintu masuk ballroom. Di bawah cahaya lampu kristal yang mewah, para wanita bangsawan yang mengenakan gaun desainer satu persatu berdatangan. Kalung berlian, anting zamrud, bros ruby. Perhiasan berkilauan di bawah cahaya lampu. Ibu Fitri duduk di kursi kehormatan yang disiapkan di tengah ballroom. Malam itu ia mengenakan pakaian yang lebih mewah dari biasanya. Gaun malam hitam dari merek mewah Prancis, kalung mutiara 3 untai melingkari lehernya, cincin berlian berkilauan di setiap jari, dan anting berlian berayun di telinganya. Wajah Ibu Fitri penuh kebanggaan. Menantu yang diusirnya seminggu lalu sudah lama ia lupakan. Ia berpikir, orang rendahan hanya akan kembali ke tempat rendahan. Di benak Ibu Fitri sekarang hanya ada masa depan yang gemilang. Oh, Ibu Fitri, Anda benar-benar bersinar malam ini. Seorang wanita bangsawan mendekat dan memujinya. Ibu Fitri mengangguk dengan senyum anggun. Hoho, berlebihan. Terima kasih sudah datang hari ini. Jika putra Anda menjadi menteri, tolong bantu kami juga ya. Tentu saja, tentu saja. Jangan khawatir. Ibu Fitri dengan santai mengangkat gelas champagne-nya. Sudut bibirnya terangkat sampai ke telinga. Pada saat itu, ia merasa dirinya adalah pusat dunia. Tepat pada saat itu, terdengar bisik-bisik dari pintu masuk ballroom. Awalnya ia tidak terlalu mempedulikannya. Ia pikir pasti ada wanita bangsawan lain yang datang dengan penampilan mewah. Tapi bisik-bisik itu semakin keras, lalu menyebar ke seluruh ballroom. Siapa itu? Ya ampun, lihat gaun itu. Dari mana asalnya? Kalung itu, apa jangan-jangan asli? Ibu Fitri menoleh dan melihat ke arah pintu masuk. Dan matanya membelalak. Seorang wanita berjalan di balik karpet merah. Gaun berwarna wine yang memperlihatkan bahunya pas di tubuhnya, dan kalung berlian berkilauan, menyilaukan mata di lehernya. Rambut panjangnya terurai anggun di bahunya, dan bibir yang dipoles lipstik merah sedikit tersenyum. Semua mata tertuju pada wanita itu, tapi wajah itu terasa anehnya familiar. Ibu Fitri menyipitkan mata dan menatapnya lebih dekat. Dan pada saat itu, jantungnya terasa berhenti berdetak. Itu adalah Suci, menantu yang ia usir seminggu lalu dengan melemparkan uang Rp1.500.000, kini muncul di tempat ini, dan itu pun dengan penampilan yang lebih mewah darinya. Gelas champagne terlepas dari tangan Ibu Fitri. Prang, gelas kaca jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Tapi suara itu tenggelam. Dalam bisik-bisik, tidak ada yang mempedulikannya. Karena semua mata tertuju pada Suci, Suci perlahan masuk ke ballroom. Tumit high heels-nya berbunyi tak-tak di lantai marmer. Setiap langkahnya penuh percaya diri. Tidak ada lagi jejak menantu yang menunduk dan memakai celemek seminggu lalu. Yang ada di tempat ini sekarang adalah Suci, sang sosok di balik layar. Tiba-tiba,
Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Beberapa wanita bangsawan di salah satu sudut ballroom melihat Suci dan segera bangkit dari tempat duduknya. Lalu, mereka mendekati Suci dan membungkuk dalam-dalam. "Oh, Bu Suci, sudah lama sekali. Bu Suci, di mana Anda selama ini? Saya sangat khawatir karena tidak ada kabar." Mata Ibu Fitri semakin membelalak. Ia mengenali para wanita yang memberi hormat itu. Istri direktur grup retail terbesar di Indonesia, istri konglomerat properti, menantu direktur grup keuangan. Para wanita bangsawan yang termasuk dalam lingkaran paling atas di organisasi sosialita. Mereka membungkuk kepada wanita yang dulunya adalah menantunya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ibu Fitri menatap pemandangan itu dengan linglung. Pikirannya kosong. Ia tidak bisa mengerti. Mengapa menantu yang ia remehkan, sebagai putri dari keluarga miskin, menerima perlakuan seperti itu? Suci bertukar salam singkat dengan para wanita bangsawan, lalu perlahan berjalan menuju Ibu Fitri. Setiap langkah yang mendekat, jantung Ibu Fitri berdebar kencang. Sudut bibir Suci tersenyum penuh misteri. Senyum dingin dan tajam, seperti predator yang mengincar mangsanya. Suci berhenti di depan Ibu Fitri. "Sudah lama ya, Ibu?" Suaranya lembut, tetapi dinginnya tidak bisa disembunyikan. Ibu Fitri menggerakkan bibirnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. "Mengapa kau datang ke sini?" Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Suaranya bergetar. Suci melihat sekeliling dan menjawab, "Ini kan jamuan amal. Saya juga diundang." "Diundang? Siapa yang mengundang orang sepertimu?" Ibu Fitri meninggikan suaranya, tapi tidak ada lagi wibawa seperti dulu. Justru terlihat jelas kegugupannya. Tepat pada saat itu, seseorang mendekat dari belakang. "Saya yang mengundangnya." Ibu Fitri menoleh, dan sekali lagi matanya membelalak kaget. Itu adalah Ibu Sonya, istri direktur grup retail. Sosok paling berpengaruh di organisasi sosialita. "Ibu Sonya, apakah Anda tidak mengenal Bu Suci?" Suara Ibu Sonya bercampur nada sindiran. Ibu Fitri bertanya dengan bingung, "Bu Suci? Dia siapa?" Ibu Sonya sedikit tertawa. "Oh, Anda benar-benar tidak tahu, Bu Suci adalah orang yang tidak ada satupun di dunia bisnis yang tidak mengenalnya. Dia adalah orang yang mengelola rahasia para tokoh paling berpengaruh di dunia politik dan bisnis selama 20 tahun. Wajah Ibu Fitri memucat. "Apa katamu?" "Dia adalah kepala rumah tangga di keluarga konglomerat terbesar di negeri ini, orang yang dikenal sebagai sosok di balik layar. Di antara yang hadir di sini, mungkin tidak ada yang tidak berhutang budi pada Bu Suci." Ibu Sonya berkata, sambil melihat sekeliling ballroom. Memang, beberapa wanita bangsawan mengangguk dan mengedipkan mata kepada Suci. Ibu Fitri tidak bisa mempercayainya. Menantu yang ia remehkan dan perlakukan seperti pembantu selama 3 tahun, ternyata adalah orang yang lebih tinggi dari siapapun di tempat ini. Ia meremehkannya sebagai putri dari keluarga miskin, padahal ia adalah sosok di balik layar yang mengendalikan dunia politik dan bisnis. Kaki Ibu Fitri mulai gemetar. Suci menatap Ibu Fitri seperti itu dan perlahan membuka mulut. "Ibu, terkejut, ya? Saya juga terkejut. Setelah hidup bersama selama 3 tahun, kita saling tidak mengenal satu sama lain. Mengapa kau menyembunyikannya?" Ibu Fitri bertanya dengan suara bergetar. Suci mengangkat bahu dan menjawab, "Saya tidak menyembunyikannya. Saya hanya tidak mengatakannya." "Anda juga tidak pernah bertanya, kan? Ibu tidak tertarik dengan masa lalu saya. Anda hanya tahu bahwa keluarga saya miskin." Wajah Ibu Fitri memerah. Perkataan itu benar. Ibu Fitri hanya tahu bahwa Suci berasal dari keluarga miskin, tetapi ia tidak pernah bertanya apa yang Suci lakukan sebelumnya. Ia juga tidak tertarik. Ia hanya meremehkan dan menghina Suci karena asal-usulnya yang rendahan. Para wanita bangsawan mulai berbisik-bisik. "Ya ampun, wanita itu adalah ibu, mertua Bu Suci. Tidak mungkin, orang sehebat itu dijadikan menantu tapi dihina? Memang ada orang yang tidak bisa mengenali permata, meskipun matanya punya." Bisik-bisik itu semakin keras. Wajah Ibu Fitri memerah lalu memucat berulang kali. Kemana perginya sosok yang tadi berbangga diri seperti ratu, sosialita? Suci melangkah lebih dekat. "Ibu, pesta malam ini benar-benar mewah. Ini semua yang Ibu siapkan, kan?" "Ya, mengapa? Termasuk perhiasan yang akan dilelang?" Mata Ibu Fitri membelalak. Di salah satu sudut ballroom, perhiasan untuk lelang, amal dipamerkan. Itu adalah perhiasan yang Ibu Fitri siapkan sendiri. "Mengapa?" Sudut bibir Suci perlahan terangkat. "Saya akan mengatakan sesuatu tentang itu sebentar lagi. Tunggu sebentar." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Suci berbalik. Ia berjalan di antara para wanita bangsawan, menyapa sana-sini. Semua orang mendekati Suci terlebih dahulu dan membungkuk.
kepada menantu yang Ibu Fitri remehkan selama 3 tahun. Ibu Fitri menatap pemandangan itu dan merasakan rahangnya bergetar. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Tapi sekarang, apa yang bisa ia lakukan? Ibu Fitri memaksakan senyum, berusaha mempertahankan ketenangannya. Namun, Ibu Fitri tidak tahu. Badai yang sesungguhnya belum dimulai. Suci berdiri di salah satu sudut ballroom, memegang gelas champagne. Cairan keemasan di dalam gelas berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Suci memandangnya dan bergumam pelan. Baik, sekarang dimulai. Mata Suci berkilat, dingin. Malam ini, pesta yang mewah ini akan berubah menjadi kacau balau. Pesta mencapai puncaknya. Tawa dan suara gelas champagne beradu terdengar di seluruh ballroom. Para wanita bangsawan saling memuji perhiasan mereka, larut dalam pergaulan sosial. Namun, suasana telah berubah. Setelah kedatangan Suci, pusat pesta benar-benar beralih. Ibu Fitri terpojok di sudut. Para wanita, bangsawan yang tadi mengelilingi dan memujinya, kini berkumpul di sekitar Suci. Wajah Ibu Fitri mengeras, dan gelas champagne di tangannya sedikit bergetar. Tiba-tiba, pembawa acara memegang mikrofon. Baiklah, sekarang kita akan memulai acara puncak malam ini, lelang amal. Di etalase yang disiapkan di salah satu sudut ballroom, perhiasan mewah dipamerkan. Kalung berlian, bros zamrud, gelang, safir. Semua itu adalah perhiasan yang Ibu Fitri siapkan secara khusus untuk pesta ini. Ekspresi Ibu Fitri sedikit cerah. Ia yakin dengan perhiasan ini, ia memilih sendiri perhiasan paling mewah. Jika lelang berjalan sukses, ia mungkin bisa sedikit menebus rasa malunya malam ini. Barang lelang pertama adalah kalung, berlian 3 karat. Harga pembukaan 500 juta rupiah. Suara pembawa acara bergema di ballroom. Bisik-bisik terdengar di antara para wanita bangsawan. Beberapa orang mengangkat tangan, hendak mengajukan tawaran. Tepat pada saat itu, tunggu sebentar. Suara yang tenang namun jelas memotong suasana ballroom. Semua mata tertuju pada pemilik suara itu. Itu adalah Suci. Suci perlahan berjalan menuju etalase. Apa? Apa yang akan kau lakukan, Ibu? Fitri berteriak panik. Firasat buruk menjalari seluruh tubuhnya. Tapi Suci tidak mempedulikannya dan berdiri di depan etalase. Suci mengambil kalung berlian itu. Perhiasan itu berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Suci melihatnya dengan seksama lalu perlahan menggelengkan kepala. Ada yang ingin saya beritahukan kepada Anda semua yang hadir di sini. Suara Suci menyebar dengan tenang. Ballroom seketika hening. Semua orang menahan napas, menunggu perkataan Suci selanjutnya. Berlian ini palsu. Seketika ballroom membeku. Apa? Palsu? Apa maksudmu? Bisik-bisik meledak. Wajah Ibu Fitri memucat. Kau tahu apa? Bohong. Omong kosong apa itu? Ibu Fitri berteriak dan berlari mendekat. Tapi Suci dengan tenang menunjukkan kalung itu. Selama 20 tahun bekerja di keluarga konglomerat, saya telah menangani banyak perhiasan. Membedakan asli dan palsu adalah keahlian saya. Suci memegang kalung itu di bawah cahaya lampu. Berlian asli akan membiaskan cahaya menjadi pelangi ketika terkena cahaya. Tapi ini hanya memantulkan cahaya putih. Ini adalah cubik zirkonia biasa, bisa dibeli di pasar dengan harga 1 juta rupiah. Desahan terdengar di antara para wanita bangsawan. Ya ampun, benarkah? Ini penipuan? Wajah Ibu Fitri memerah, bibirnya bergetar. Itu karanganku sendiri, perhiasan. Itu aku beli sendiri di toko perhiasan. Suci mencibir. Oh, begitu? Kalau begitu, mari kita periksa yang lain. Suci mengambil perhiasan satu persatu dari etalase. Bros zamrud, gelang safir, anting rubi. Ia memeriksanya dengan cara yang sama. Ini juga palsu. Ini juga palsu. Ini juga palsu. Suara dingin, Suci bergema di ballroom. Wajah Ibu Fitri kini berubah menjadi pucat pasi. Ibu, semua perhiasan ini jika digabungkan tidak sampai 10 juta rupiah. Tapi, Anda ingin menjualnya seharga miliaran rupiah sebagai lelang amal? Suara kemarahan meledak di antara para wanita bangsawan. Dia penipu. Dia ingin menipu kita. Ya ampun, memalukan sekali, datang ke pesta seperti ini. Ibu Fitri meringkuk di bawah hujanan kritikan dari segala arah. Para wanita, bangsawan yang tadi mengelilingi dan memujinya, kini menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Tidak, bukan. Aku juga tertipu. Toko perhiasan itu menipuku. Ibu Fitri berjuang. Tapi tidak ada yang percaya perkataannya. Suci menatap Ibu Fitri dengan dingin dan berkata, Ibu, Anda tidak boleh menjalani hidup palsu, seperti Anda menipu orang lain dengan perhiasan palsu. Segera setelah kata-kata itu selesai, layar besar di depan ballroom menyala. Awalnya tidak ada yang mempedulikannya.
Mereka pikir itu akan menampilkan video pesta. Namun, saat melihat gambar yang muncul di layar, seluruh ballroom terkejut. Itu adalah foto seorang pria dan wanita bersama di kamar hotel. Pria itu adalah Jody, putra Ibu Fitri dan pejabat tinggi yang dicalonkan sebagai menteri. Dan, wanita di sampingnya bukanlah Suci, istrinya. Itu adalah wanita lain yang muda dan glamor. Apa itu? Bukankah itu calon menteri Jody? Calon menteri berselingkuh? Foto-foto itu tidak hanya satu. Di layar, foto-foto itu terus berganti. Foto-foto mereka berdua makan di restoran, pergi berlibur ke luar negeri, berbelanja di toko merek mewah, dan yang paling penting, foto mereka berdua masuk ke apartemen mewah. Ballroom menjadi kacau balau. Ya ampun, calon menteri punya kekasih gelap. Siapa wanita itu? Putri siapa? Selesai. Benar-benar tamat. Ibu Fitri menatap layar dan membeku di tempatnya. Kakinya lemas dan ia terhuyung-huyung. Jika ia tidak berpegangan pada meja di sampingnya, ia pasti sudah jatuh. Suci menunjuk ke layar dan berkata, wanita itu adalah Putri, direktur grup menengah. Dia sudah berkencan dengan suami saya selama lebih dari 2 tahun. Dan apartemen itu adalah penthouse senilai 20 miliar rupiah di Jakarta. Suci berbalik menghadap Ibu Fitri. Tapi yang menarik adalah, dana pembelian apartemen itu berasal dari rekening dana gelap Ibu. Ibu membelikan rumah untuk kekasih gelap putra Anda. Lutut Ibu Fitri lemas. Gedebuk, ia langsung jatuh terjerembab ke lantai. Dengan wajah pucat pasi, ia menatap layar. Matanya kehilangan fokus dan bergetar. Selesai, selesai. Suara rintihan keluar dari mulut Ibu Fitri. Para wanita, bangsawan sudah mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil foto. Insiden ini pasti akan memenuhi internet dalam beberapa jam. Skandal perselingkuhan calon menteri adalah bahan yang sempurna bagi media. Suci menatap Ibu Fitri yang tergeletak di lantai. Ibu, seminggu yang lalu Anda mengatakan kepada saya, kan? Bahwa saya tidak sekelas, bahwa saya tidak pantas untuk keluarga Anda. Suci perlahan membungkuk. Menyamakan tinggi matanya dengan Ibu Fitri. Tapi, Ibu, siapa sebenarnya yang tidak sekelas? Ibu Fitri tidak bisa menjawab. Tidak, ia tidak bisa, bibirnya hanya bergetar, tidak ada kata yang keluar. Suci kembali berdiri. Cukup sampai di sini untuk hari ini, Ibu. Tapi ini baru permulaan. Suci berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Para wanita, bangsawan berpisah, memberi jalan. Seolah-olah Musa membelah lautan, orang-orang mundur setiap kali Suci lewat. Tepat sebelum keluar dari ballroom, Suci berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Ibu Fitri. Ia melihat ibu mertuanya tergeletak di lantai, gemetar. Kemana perginya sosok yang sombong dan menertawakannya dengan melemparkan uang 1.500.000 rupiah seminggu yang lalu? Senyum pahit terukir di bibir Suci. Ibu, saya sudah bilang, kan? Akan saya kembalikan uang itu dengan bunga. Suci meninggalkan ballroom setelah mengucapkan kata-kata itu. Di belakangnya, kekacauan masih berlanjut. Jeritan, bisikan, suara jepretan kamera. Pesta mewah yang disiapkan dengan susah payah oleh Ibu Fitri telah berubah menjadi mimpi terburuk dalam hidupnya. Suci keluar ke lobi hotel dan menarik napas dalam-dalam. Udara malam yang dingin memenuhi paru-parunya. Namun, hatinya justru terasa lega. Rasanya seperti beban berat yang menumpuk di dadanya selama 3 tahun, sedikit demi sedikit terangkat. Tapi ini belum berakhir. Besok, berita akan membanjiri media, dan, lusa, kejaksaan akan bergerak. Dan 5 hari kemudian, pada hari fit and proper, tes menteri, semua kejahatan suaminya, Jody, akan terungkap ke dunia. Suci menatap langit malam. Itu adalah langit hitam tanpa bintang. Tapi di mata Suci, rasanya seperti fajar akan menyingsing di kegelapan itu. Tinggal 1 langkah. Lagi, Suci bergumam pelan, lalu berjalan ke dalam kegelapan. Pedang balas, dendam kini mengarah ke leher suaminya. Keesokan paginya, seluruh negeri gempar. Skandal perselingkuhan calon menteri, Jody membanjiri internet. Foto-foto dan video yang diambil oleh para wanita, bangsawan yang menghadiri pesta semalam, menyebar dengan cepat. 10 besar. Kata kunci pencarian real-time di portal berita semuanya terkait dengan Jody. Perselingkuhan calon menteri, kekasih gelap, apartemen 20 miliar rupiah, dana gelap ibu mertua, penipuan perhiasan palsu. Berita-berita darurat terus bermunculan. Setiap stasiun televisi berlomba-lomba menyiarkan berita eksklusif. Wartawan politik berlarian ke Istana Negara dan DPR untuk mencari reaksi. Jody sedang melihat televisi di ruang tamu kantornya. Wajahnya pucat pasi, remote control di tangannya bergetar. Tidak ada gunanya mengganti saluran. Manapun ia beralih, wajahnya sendiri yang muncul. Skandal perselingkuhan calon menteri Jody mengguncang dunia politik.
Partai oposisi segera menuntut pengunduran diri calon tersebut. Diketahui bahwa ia memberikan apartemen mewah senilai 20 miliar rupiah kepada kekasih gelapnya. Diduga dana itu berasal dari dana gelap ibunya. Jody melemparkan remote control ke lantai. Sialan, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Tapi skandal perselingkuhan itu hanyalah permulaan. Pukul 10 pagi, kejaksaan mulai bergerak. Penyidik mendatangi kantor dan rumah Jody secara bersamaan. Surat perintah penggeledahan telah dikeluarkan. Bapak Jody, Anda ditangkap karena dugaan penerimaan suap dan penyalahgunaan wewenang. Seorang penyidik berpakaian jas hitam berkata dengan dingin. Jody menggelengkan kepala dengan ekspresi tidak percaya. Apa? Suap? Apa maksud Anda? Anda berhak untuk tidak berbicara dan berhak mendapatkan bantuan pengacara. Detailnya akan Anda dapatkan saat pemeriksaan di kejaksaan. Para penyidik memegang kedua lengan Jody. Jody berjuang, tetapi tidak ada gunanya. Borgol berbunyi dingin saat terpasang di pergelangan tangannya. Apa-apaan ini? Kau tahu siapa aku? Aku calon menteri. Jody berteriak, tapi para penyidik tidak bergeming. Anda calon menteri? Sekarang tidak lagi. Mendengar itu, wajah Jody berubah masam. Ditarik keluar dari rumah, di depan, mata Jody sudah menunggu puluhan kamera. Flash kamera berkedip, dan wartawan menyerbu dengan mikrofon. Bapak calon menteri, tolong beri komentar tentang dugaan suap. Apakah hubungan Anda dengan kekasih gelap itu benar? Apakah Anda akan mengundurkan diri dari jabatan menteri? Jody menunduk dan naik ke mobil kejaksaan. Di bawah flash kamera, wajahnya benar-benar hancur. Hanya 2 hari yang lalu, ia adalah orang yang akan menjadi menteri di Indonesia, tetapi sekarang ia menjadi orang yang naik ke mobil kejaksaan dengan tangan terborgol. Dan pada saat yang sama, di Jakarta juga terjadi sesuatu. Para penyidik pajak mendatangi gedung milik ibu mertuanya, Ibu Fitri. Pemeriksaan pajak telah dimulai. Ibu Fitri, Anda harus diperiksa terkait dugaan transaksi pinjam nama dan penggelapan pajak dalam proses akuisisi properti. Ibu Fitri berhadapan dengan para penyidik di lobi gedung. Wajahnya masih terlihat terkejut akibat pesta semalam. Lingkaran hitam tebal di bawah matanya, dan salah satu tangannya terus gemetar. Pemeriksaan pajak? Pemeriksaan pajak apa? Kami akan memeriksa semua riwayat transaksi properti Anda selama 15 tahun terakhir. Mohon kerjasamanya. Para penyidik berkata dengan tegas. Ibu Fitri lemas dan bersandar di dinding. Belum cukup malu di pesta semalam, sekarang pemeriksaan pajak pula. Dalam semalam, semuanya runtuh. Saat sore hari, situasi semakin memburuk. 3 gedung milik Ibu Fitri disita. Asetnya dibekukan karena dugaan penggelapan pajak. Para penyewa berbisik-bisik dan gelisah, dan pengelola properti kebingungan. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana? Ibu Fitri berteriak sambil terduduk di depan gedung. Orang-orang yang lewat berbisik-bisik dan menonton. Wanita itu yang menipu dengan perhiasan palsu, kan? Putranya calon menteri, tapi tertangkap menerima suap. Memang tidak boleh hidup seperti itu. Tatapan orang-orang terasa menusuk. Ibu Fitri tidak bisa mengangkat kepalanya. Saat malam tiba, ponsel Ibu Fitri berdering. Melihat nama yang muncul di layar, Ibu Fitri ragu sejenak. Ada seorang pejabat tinggi pajak yang ia kenal. Orang yang selama ini menghalangi pemeriksaan pajak. Ibu Fitri dengan tangan gemetar, mengangkat telepon. Halo, Pak Bambang, suara dingin terdengar dari ujung telepon. Ibu Fitri, saya tidak bisa membantu Anda lagi. Apa maksud Anda, Pak Bambang? Kita sudah berhubungan baik selama ini, kan? Saya juga sudah memberi Anda. Maka dari itu saya hubungi Anda terlebih dahulu. Jangan hubungi nomor saya lagi. Pak Bambang, tut, telepon terputus. Ibu Fitri menatap ponselnya dengan ekspresi tidak percaya. Lalu ia dengan gila-gilaan menekan nomor-nomor lain. Pengacara, staf DPR, mitra bisnis. Orang-orang yang selama ini ia suap dan menjalin hubungan dengannya. Tapi, hasilnya sama semua. Maaf, Ibu Fitri. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan situasi sekarang, lebih baik Anda tidak menghubungi saya. Mari kita, anggap kita tidak pernah saling mengenal. Satu persatu mereka berpaling. Ibu Fitri melemparkan ponselnya ke lantai. Layarnya pecah berkeping-keping. Dasar pengkhianat. Betapa banyak yang sudah aku berikan pada kalian. Ibu Fitri berteriak, tapi tidak ada gunanya. Ketika kekuasaan lenyap, orang-orang yang bergantung pada kekuasaan itu juga lenyap. Dunia memang begitu kejam. Sementara itu, Jody yang dibawa ke kejaksaan juga mengalami situasi serupa. Di ruang pemeriksaan, Jody terus mencari pengacaranya, pengacara dari firma hukum terkenal yang selama ini melindunginya.
tapi ia tidak bisa dihubungi. Akhirnya, kata-kata yang ia dengar dari telepon yang berhasil tersambung, sungguh mengejutkan. "Maaf, Bapak calon Menteri Jody. Firma hukum kami sulit menangani kasus ini. Apa katamu? Berapa banyak uang yang sudah aku berikan sebagai biaya konsultasi? Maka dari itu saya katakan, sebaiknya Anda mencari pengacara lain." Telepon terputus. Jody terduduk lemas di kursi pemeriksaan. Tangannya gemetar. Hanya beberapa hari yang lalu, ia adalah seorang pejabat yang sukses. Jabatan menteri sudah di depan mata, dan ia berencana menikah lagi dengan putri seorang konglomerat untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Tapi sekarang bagaimana? Jabatan calon menteri dicabut, ia ditangkap dan diperiksa. Sendirian, tanpa pengacara, semuanya hancur dalam satu hari. Satu wajah muncul di benak Jody, Suci, istri yang ia usir seminggu yang lalu. Saat ibunya melemparkan uang Rp1.500.000, ia berpaling. Ia ingat tatapan mata Suci saat itu, dingin dan tajam. Saat itu ia tidak tahu bahwa itu adalah tatapan mata yang bertekad untuk membalas dendam. "Suci, apa yang sudah aku lakukan?" Jody menggertakkan gigi. Tapi sekarang, apa yang bisa ia lakukan? Semuanya sudah berakhir. Malam itu, berita pengunduran diri calon menteri disiarkan secara darurat. Bapak Jody, yang dicalonkan sebagai menteri, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Kejaksaan menyatakan akan mengajukan surat perintah penangkapan atas dugaan penerimaan suap dan pemalsuan gelar. Suara pembaca berita dengan tenang menyampaikan peristiwa itu. Di layar, muncul gambar Jody yang menunduk dengan tangan terborgol. Di rumah tua berlantai 2 di Pelabuhan Soreang, Suci menyaksikan berita itu. Di luar jendela, kegelapan telah menyelimuti, dan dari kejauhan terdengar suara ombak. Suci menatap gambar suaminya di televisi dan mengangkat cangkir tehnya. Teh panas mengalir di tenggorokannya. Tahap pertama balas dendam telah selesai. Suaminya ditangkap dan ibu mertuanya kehilangan hartanya. Kekuasaan dan koneksi yang mengelilingi mereka lenyap dalam semalam. Tapi ini belum berakhir. Tepat pada saat itu, ponsel Suci berdering. Melihat layar, itu adalah suaminya, Jody. Sepertinya ia menelepon dari pemeriksaan kejaksaan. Suci memandangi layar, sebentar, lalu menekan tombol panggil. "Halo." Suara Suci tenang. Dari ujung telepon, terdengar suara Jody yang gemetar. "Suci. Suci, ini aku. Tolong aku, jika aku turun tangan. Situasi ini bisa dihentikan kan? Tolong." Suci mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Suara Jody semakin memilukan. Aku salah. Mari kita mulai lagi, ya? Aku akan memaafkan semuanya. Jadi, tolong." Sudut bibir Suci sedikit terangkat. "Memaafkan semuanya? Ya, aku akan memaafkan semuanya. Jadi." Suci memotong perkataannya. "Anda salah paham." Kata-kata Jody berhenti. Suci melanjutkan dengan dingin, "Yang harus meminta maaf adalah Anda, dan suami saya, Jody, sudah meninggal seminggu yang lalu. Suci, jangan hubungi saya lagi." Suci menutup telepon setelah mengucapkan kata-kata itu. Lalu ia meletakkan ponselnya di atas meja dan menatap kegelapan. Di luar jendela, itu adalah keadilan. Mereka yang berbuat dosa pasti akan menerima hukuman. Suci menarik napas dalam-dalam. Beban berat di dadanya terasa sedikit terangkat. Tapi masih ada satu hal yang tersisa. Rp1.500.000. Uang itu harus dikembalikan. Suci mengeluarkan uang kertas yang kusut dari sakunya. Itu adalah 3 lembar uang Rp50.000 yang ia bawa selama lebih dari 2 minggu. Sekarang sudah dekat. Suci bergumam pelan sambil memandangi uang kertas itu. Hari penghakiman terakhir akan tiba. 1 minggu lagi berlalu. Suaminya, Jody, dibebaskan dengan jaminan dan menunggu persidangan. Berita terus berdatangan bahwa dugaan penerimaan suap, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan gelar semuanya terbukti, dan ia diperkirakan akan dihukum lebih dari 10 tahun penjara. Kejatuhan calon menteri yang dulunya gemilang itu telah menjadi tontonan seluruh rakyat. Situasi ibu mertuanya, Ibu Fitri, tidak berbeda. 3 gedung di Jakarta semuanya disita, dan restitusi pajak yang digelapkan mencapai miliaran rupiah. Dengan terungkapnya semua aset yang pinjam nama, tidak ada yang tersisa. Dalam semalam, ia berubah dari kaya mendadak menjadi miskin. Sore itu, hujan turun di Pelabuhan Soreang. Suci duduk di dekat jendela, menatap rintik hujan. Ia memegang secangkir teh dan menatap kosong keluar. Balas dendam telah selesai, tetapi ada sudut di hatinya yang masih terasa kosong. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu depan. Gedebuk, gedebuk, suara ketukan yang mendesak dan kasar. Suci perlahan bangkit dari tempat duduknya dan menuju pintu depan. Saat pintu terbuka,
Dua orang berdiri di tengah hujan, ibu, mertuanya, Ibu Fitri, dan suaminya, Jody. Suci menyipitkan mata. Jejak kemewahan, kedua orang itu seminggu yang lalu, telah lenyap sama sekali. Rambut Ibu Fitri basah kuyup karena hujan. Wajahnya tanpa riasan terlihat, keriput dalam, dan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Pakaian yang ia kenakan juga kusut dan kotor. Sungguh sulit dipercaya bahwa wanita itu adalah wanita yang mengenakan gaun mewah dan berbangga diri di pesta seminggu yang lalu. Jody lebih parah lagi. Entah bagaimana ia bisa keluar dari tahanan, tetapi wajahnya benar-benar hancur. Pipi tirusnya menonjol karena berat badannya turun, drastis, dan matanya merah bengkak. Tidak ada lagi keagungan pejabat tinggi yang dulunya sukses. Suci bersandar di kusen pintu, menatap kedua orang itu. Ada apa? Suaranya tenang. Suara yang tidak dingin maupun hangat, melainkan acuh tak acuh. Ibu Fitri yang pertama membuka mulut. Suaranya serak. Suci, Suci. Selama 3 tahun, ibu mertuanya tidak pernah memanggil namanya. Ia selalu memanggilnya dengan sebutan he atau kau. Orang seperti itu kini memanggil namanya untuk pertama kalinya. Tolong aku, jika bukan kau, tidak ada yang bisa membantu kami. Suara Ibu Fitri bergetar, lalu ia perlahan berlutut. Lututnya menyentuh lantai. Beton yang basah karena hujan. Aku salah, aku terlalu kejam selama 3 tahun ini. Tolong, maafkan aku sekali saja. Kepala Ibu Fitri menunduk ke lantai, dahinya hampir menyentuh lantai yang basah. Suci menatap pemandangan itu, tanpa ekspresi apapun. Jody juga berlutut di sampingnya. Suci, apa yang kau inginkan? Aku akan melakukan apa saja. Tolong selamatkan aku. Jika terus begini, aku harus membusuk di penjara selama 10 tahun. Air mata mengalir dari mata Jody. Dulu, ia adalah seorang pria yang memperlakukan istrinya seperti pembantu, berselingkuh dengan kekasih gelap, dan berencana mencari istri yang lebih baik untuk bercerai. Pria seperti itu kini berlutut di tengah hujan dan menangis. Suci bergantian menatap kedua orang itu. Kenangan 3 tahun lalu melintas. Hari, ia menikah dengan impian kebahagiaan sederhana. Hari ia ingin menjadi bagian dari keluarga orang yang ia cintai. Dan ia benar-benar berbakti. Setiap pagi ia memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah. Meskipun tangannya pecah-pecah dan lututnya lecet, ia tidak pernah mengeluh. Tapi apa yang ia dapatkan sebagai gantinya? Makananmu berbau kemiskinan. Kau tidak sekelas. Kau tidak pantas untuk keluarga kami. Ini harga pengabdianmu selama 3 tahun. Uang Rp1.500.000 yang dilemparkan ke wajahnya. Dan punggung suaminya yang acuh tak acuh. Suci perlahan memasukkan tangan ke saku. 3 lembar uang Rp50.000 yang ia bawa selama 2 minggu menyentuh ujung jarinya. Kusut dan lusuh, kertasnya sudah mengelupas. Suci mengeluarkan uang itu. Mata Ibu Fitri tertuju pada uang itu. Itu. Ingat, Ibu? Suara Suci rendah dan tenang. 2 minggu lalu, Anda melemparkan uang ini ke wajah saya, kan? Anda bilang itu harga pengabdian saya selama 3 tahun. Wajah Ibu Fitri memucat. Ia ingat. Ingat apa yang saya katakan saat itu? Saya bilang akan mengembalikannya dengan bunga. Suci perlahan membungkuk. Ia menyamakan tinggi matanya dengan Ibu Fitri. Bunga? 3 gedung milik Ibu, itulah bunganya. Cukup, kan? Mata Ibu Fitri membelalak. Bibirnya bergetar. Suci menunjukkan 3 lembar uang Rp50.000 di tangannya di depan wajah Ibu Fitri. Dan ini adalah modalnya. Suci melepaskan tangannya. 3 lembar uang kertas beterbangan terbawa angin, jatuh di atas wajah Ibu Fitri. 1 lembar di dahi, 1 lembar di hidung, 1 lembar di lutut. Uang kertas yang basah kuyup karena hujan menempel di kulitnya. Ibu Fitri tidak bisa bergerak. Ia hanya terisak dengan kepala menunduk. Tidak jelas apakah ia menangis atau tertawa. Suci bangkit dan menatap Jody. Dan Anda? Jody mengangkat kepala. Wajahnya bercampur air mata dan air hujan. Untuk Anda, tidak ada yang perlu saya kembalikan. Karena selama 3 tahun, saya tidak menerima apapun dari Anda. Wajah Jody berubah masam. Suci, tolong. Yang Anda berikan kepada saya, hanyalah ketidakpedulian dan pengkhianatan. Jadi, saya akan mengembalikannya, sama persis. Suci berkata dengan dingin. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, pada Anda di penjara, saya tidak peduli. Sama seperti Anda tidak peduli pada saya selama 3 tahun ini. Kepala Jody terkulai lemas. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Suci terakhir kali menatap kedua orang itu. Ibu mertua dan suami yang berlutut di tengah hujan. Seminggu yang lalu, mereka adalah orang-orang yang mengusirnya seperti anjing. Sekarang, mereka memohon nyawanya, tapi hati Suci tidak merasakan apapun.
Tidak ada belas kasihan, tidak ada amarah, tidak ada kesedihan. Hanya ketidakpedulian yang kosong yang memenuhi hatinya. Mungkin itulah balas dendam yang paling mengerikan. Suci membuka mulut. Dengan uang ini, pergilah ke tempat pemandian. Basuhlah keserakahan kotormu itu. Suara Suci tenang. Yang bau itu bukan masakan saya, tapi niat busuk Anda berdua. Sejak awal, setelah mengucapkan kata-kata itu, Suci berbalik, pintu depan tertutup. Gedebuk, suara berat itu bergema di tengah rintik hujan. Di luar pintu, kedua orang itu masih berlutut. Hujan terus membasahi punggung mereka. Tapi pintu tidak terbuka lagi. Suci kembali duduk di dekat jendela. Ia mengangkat cangkir teh yang sudah dingin, dan menyeruputnya. Rasa pahit mengalir di tenggorokannya. Di luar jendela, hujan semakin deras. Suci memejamkan mata sambil mendengarkan suara hujan. Rasa sakit, 3 tahun, amarah, dendam, seolah-olah terbawa air hujan. Sekarang benar-benar berakhir. Suci menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti beban berat di dadanya, terangkat. Sekarang aku juga harus hidup untuk diriku sendiri. Suci bergumam, pelan. Suara hujan dengan tenang menyelimuti suaranya. Balas dendam telah selesai, dan awal yang baru menanti. 1 bulan berlalu. Angin musim semi yang hangat berhembus di pelabuhan Soreang. Burung camar beterbangan di atas laut, dan aroma gurih kerang bakar menyebar di pelabuhan. Udara dingin musim dingin telah pergi, dan dunia perlahan menghangat. Begitu pula hati Suci. Rumah tua berlantai 2 telah banyak berubah dalam sebulan. Kat yang mengelupas telah dicat ulang, dan pintu gerbang yang berkarat juga telah diganti dengan rapi. Pot-pot bunga kecil diletakkan di halaman, dan bunga-bunga musim semi mulai bermekaran di dalamnya. Suci berdiri di halaman, menyirami bunga-bunga. Sinar matahari hangat menyelimuti bahunya. Senyum tenang terukir di wajah Suci. Ekspresi dingin dan tajam sebulan yang lalu telah lenyap, digantikan dengan wajah yang lembut dan ramah. Tiba-tiba, terdengar suara pintu gerbang terbuka. Bu Suci, ada di rumah? Itu adalah Pak Dirman. Suci meletakkan penyiram bunga dan menyambut tamunya. Silakan masuk, Pak Dirman. Ada apa? Saya hanya ingin melihat Anda. Pak Dirman tersenyum cerah. Kedua orang itu duduk berhadapan di meja kecil yang disiapkan di halaman. Suci menyajikan teh hangat. Bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini? Pak Dirman bertanya. Suci memegang cangkir teh di tangannya dan menjawab, saya hanya hidup dengan tenang. Menanam bunga, membaca buku. Biasa saja, biasa saja. Pak Dirman mengangguk. Saya tahu betapa banyak yang telah Anda alami, Bu Suci. Sekarang Anda harus istirahat. Suci tersenyum dan menggelengkan kepala. Hanya istirahat? Tidak, saya ingin memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru? Mata Pak Dirman berbinar penasaran. Suci menatap ke arah laut dan melanjutkan, selama 20 tahun, saya membantu menyelesaikan masalah para penguasa. Tapi itu semua adalah masalah orang-orang besar. Sekarang saya ingin melakukan hal lain. Hal lain? Saya ingin membantu orang-orang yang tertindas. Suara Suci tenang, tetapi di dalamnya tersimpan tekad yang kuat. Di dunia ini, banyak orang seperti saya yang menderita ketidakadilan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, dan tidak tahu harus mengeluh kemana. Suci meletakkan cangkir tehnya. Saya ingin menyelesaikan masalah orang-orang seperti itu. Dengan koneksi dan kemampuan yang saya miliki. Wajah Pak Dirman menunjukkan rasa haru. Bu Suci, Anda benar-benar luar biasa. Orang biasa pasti akan memilih hidup nyaman setelah balas dendam. Suci menggelengkan kepala. Saya juga berpikir begitu. Saya pikir saya akan merasa lega setelah balas dendam. Tapi setelah selesai, ada sudut di hati saya yang terasa kosong. Suci menatap bunga-bunga di halaman. Jadi saya berpikir, mengapa saya memiliki kemampuan ini hanya untuk balas dendam? Sepertinya bukan. Saya merasa saya memilikinya untuk membantu orang-orang yang menderita seperti saya. Pak Dirman mengangguk dalam-dalam. Jika begitu, saya akan membantu. Katakan saja apapun yang Anda butuhkan. Terima kasih, Pak Dirman. Tapi kali ini, saya ingin melakukannya sendiri. Suci tersenyum. Malam itu, Suci duduk di ruang tamu dan membuka buku catatan kulit hitam. Buku catatan yang berisi rahasia-rahasia para penguasa selama 20 tahun. Setiap halaman penuh dengan nama, tanggal, dan peristiwa. Dengan satu buku catatan ini, ia bisa mengguncang Indonesia. Suci membalik buku catatan satu persatu. Banyak kenangan melintas. Hari-hari, saat ia berlarian semalaman menyelesaikan masalah, saat ia menerima ucapan terima kasih dari para penguasa yang menunduk. Pada masa itu, Suci adalah bayangan. Bayangan yang diam-diam bekerja di balik orang-orang yang bersinar. Tapi sekarang berbeda. Suci menutup buku catatan dan bangkit.
Ia keluar ke halaman dan menyalakan api. Di tungku kecil, api oranye mulai berkobar. Suci sejenak memandangi buku catatan itu. Jika ia membakar buku catatan ini, ia akan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan masa lalu. Itu adalah deklarasi bahwa ia tidak akan lagi hidup sebagai sosok di balik layar. Suci menarik napas dalam-dalam. Lalu ia melemparkan buku catatan itu ke dalam api. Api mulai menjilat kertas. Sampul kulit hitam mengerut dan halaman-halaman berubah menjadi abu. 20 tahun rahasia menjadi asap dan naik ke langit, malam. Suci tersenyum sambil menatap api itu. Dadanya terasa lega. Rasanya, seperti beban berat yang menekannya di bahu akhirnya hilang. 1 minggu kemudian, sebuah papan nama kecil digantung di sudut gang pelabuhan, Soreang. Pusat konsultasi Suci. Papan nama yang sederhana dan tidak mewah, tapi pekerjaan yang terjadi di dalamnya sama sekali tidak sederhana. Pelanggan pertama adalah seorang nenek dari desa. Nenek itu menangis karena semua hartanya telah ia berikan kepada putranya, tetapi ia dibuang ke panti jompo. Suci memegang tangan nenek itu dan mendengarkan ceritanya. Dan beberapa hari kemudian, nenek itu bisa kembali ke rumahnya sendiri. Pelanggan kedua adalah pasangan muda. Mereka merasa putus asa karena kehilangan semua harta benda mereka akibat ditipu. Suci mengerahkan koneksinya untuk menemukan penipu itu, dan pasangan itu bisa mendapatkan kembali uang mereka. Pelanggan ketiga, keempat, kelima juga sama. Suci mendengarkan cerita mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Ia tidak menerima uang, hanya menerima makanan atau kebutuhan pokok dari orang-orang yang mampu. Berita itu menyebar dengan cepat. Ada orang hebat yang tinggal di pelabuhan Soreang. Jika ada masalah yang tidak adil, pergilah menemuinya. Dia bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh polisi maupun pengacara. Suci menjadi sibuk, tapi ia tidak merasa lelah. Sebaliknya, setiap hari terasa penuh. Bisa membantu seseorang. Bisa menghapus air mata seseorang. Itu adalah kebahagiaan terbesar bagi Suci. Suatu malam, Suci duduk di pemecah ombak pelabuhan, menatap senja. Matahari merah perlahan terbenam di atas laut. Langit berubah menjadi oranye, merah muda, dan ungu. Burung kamar beterbangan di dalam senja, mengeluarkan suara tangisan. Suci menarik napas dalam-dalam. Aroma laut memenuhi paru-parunya. Angin asin dan sejuk mengibaskan rambutnya. Tiba-tiba, kenangan masa lalu muncul. 20 tahun hidup sebagai bayangan. Keluarga konglomerat. Hari ia menikah dengan impian kebahagiaan sederhana. 3 tahun ia dihina dan diremehkan. Malam ia diusir setelah dilempari uang Rp1.500.000. Dan bulan-bulan terakhir saat ia berjuang untuk balas dendam. Itu adalah waktu yang penuh gejolak, tapi tidak ada penyesalan. Karena semua waktu itu ada, maka ia ada sekarang. Suci tersenyum. Dulu ia adalah menantu seseorang, istri seseorang, sekretaris seseorang, dan bayangan seseorang. Ia selalu hidup di belakang orang lain, untuk orang lain. Tapi sekarang berbeda. Sekarang Suci hanyalah Suci, bukan menantu siapapun, bukan istri siapapun, bukan bayangan siapapun. Hanya Suci. Suci, yang mengelola pusat konsultasi di pelabuhan Soreang dan membantu orang-orang yang tertindas. Itulah hidup yang paling harum. Senja menghilang di bawah laut. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu di langit. Suci bangkit dan berjalan pulang. Ia bersenandung riang di gang. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia bernyanyi seperti itu. Sesampainya di rumah, seseorang berdiri di depan gerbang. Seorang nenek dari desa memegang pot bunga kecil. Nenek yang Suci bantu masalah putranya minggu lalu. Ibu Suci, ini bunga yang saya tanam di halaman rumah. Saya membawanya sebagai ungkapan terima kasih. Nenek itu dengan malu-malu menyerahkan pot bunga. Di dalam pot kecil itu, bunga melati kuning sedang bermekaran. Suci tersenyum cerah dan menerima pot bunga itu. Terima kasih banyak ibu. Saya akan merawatnya dengan baik. Setelah nenek itu pergi, Suci meletakkan pot bunga di halaman. Bunga melati, kuning bergoyang-goyang ditiup angin. Suci menatap bunga itu dan berpikir, inilah kebahagiaan. Bukan hal yang muluk-muluk. Ia tidak membutuhkan gaun mewah, kalung berlian, atau kekuasaan. Cukup dengan membantu seseorang dan menerima rasa terima kasih dari seseorang. Itulah kebahagiaan sejati. Suci berdiri di halaman, menatap langit malam. Bintang-bintang berkilauan, seolah-olah mereka memberkati Suci. Suci bergumam pelan. Hidup sebagai diriku sendiri, Suci, bukan menantu siapapun atau istri siapapun, sekaranglah saat yang paling harum. Angin berhembus, mengibaskan rambut Suci. Aroma melati, terbawa angin. Kisah baru Suci baru saja dimulai. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit resonansi di hati Anda dapat
mengunjungi tempat ini lagi sesekali. Jika Anda punya waktu, tinggalkan satu kalimat hangat untuk karakter utama cerita. Hati itu mungkin akan membantu seseorang bertahan untuk hari esok. Saya dengan tulus mendukung hari ini dan hari esok Anda. Ini cerita di balik tirai. Terima kasih.